Sufyan Ats-Tsauri berkata, awalul ilm husnul as-samtu wa husnul istima'. Ya. Awal ilmu itu diam dan pintar mendengar. Pintar dengar. Dengarkan kajian, dengarkan ilmu dan yang lainnya. Ya. Tsummal faham, kemudian baru kita pahami betul hadis yang disampaikan, sebuah hadis, ayat, pahami betul. Ini ayat makkiyah atau madaniyah. Ini ayat bagaimana asbabun nuzulnya. Apa faidah hukum yang bisa kita petik dari ayat ini? Bagaimana pemahaman para salafus saleh terhadap ayat ini? Bagaimana perkataan para ulama dalam tafsir mereka tentang ayat ini? Kita buka kitab-kitab tafsir para ulama. Ya. Setelah kita betul-betul menguasainya dari sisi bahasa Arabnya, sisi ya, rangkaian kata-katanya, itu namanya tadabbur. Kita mengetahui rangkaian kalimatnya ini. Karena bahasa Arab itu Pak, rangkaiannya luar biasa. Al-Quran itu Pak, setiap huruf-hurufnya mengandung makna. Ya, rangkaian katanya juga mengandung makna. Sehingga dari situ para ulama usul fikih atau bahkan para ulama fikih bisa jadi berbeda pendapat gara-gara dhamir dalam satu ayat, gara-gara huruf dalam satu ayat. Ya. Karena memang Al-Quran itu luar biasa. Setelah kita menguasai ya perkataannya, apa maknanya, bagaimana dalam bahasa Arabnya, bagaimana kedudukannya, bentuknya umum atau khusus, mutlak atau muqayyad. Kalau ini umum, ada enggak dalil lain yang mengkhususkan? Kalau ini mutlak, ada enggak dalil lain yang mengikatnya? Coba kita pelajari, kaji kepada ahlinya tentunya saudaraku sekalian. Setelah satu ayat ini kita betul-betul kuasai, paham betul, baru kita hafalkan. Setelah kita hafalkan, baru kita Nah, itulah nyampaikan itu nanti Pak, setelah kita kuasai. Ya. Sementara di zaman sekarang banyak orang-orang yang begitu sangat semangat ingin menyampaikan ilmu sebelum menguasainya. Fala haula wala quwata illa billah. Akhirnya majlis taklimnya penuh gelak ketawa Pak. Ya. Majlis taklim Rasulullah enggak seperti itu. Majlis taklim Rasulullah itu majlis yang penuh dengan khusyuk. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya Hanzalah namanya kalau nggak salah, nafaqo Hanzalah ya Rasulullah. Sepertinya Hanzalah sudah jadi munafik ya Rasulullah. Kenapa? Kok bisa begitu? Kata beliau, aku kalau berada di majlismu ya Rasulullah, air mataku menangis, hatiku jadi takut. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tertawa dengan anak dan istriku dan aku pun lalai dengan dunia. Berarti aku munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hai Hanzalah, kalau keadaan kamu selalu seperti di majlis taklimku, malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Tapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Maksud saya bawakan hadis ini Pak, ingin menggambarkan bahwa majlis taklim Rasul itu bukan majlis gelak ketawa kayak zaman sekarang. Maka kalau antum melihat ada majlis taklim dari awal sampai akhir banyak gelak ketawanya, tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan iyyak wa kathratad dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Ini majelis ilmu apa majelis ketawa ini? Jangan saudaraku. Kita menuntut ilmu itu untuk menambah rasa takut kepada Allah, menambah rasa khusyuk. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam menuntut ilmu perhatikan ini tahapan-tahapannya. Ya. Demikian pula dalam menuntut ilmu Pak, kita berusaha untuk al-bada'ah bil aham fal aham. Mulai dari yang paling penting dulu yang kita pelajari apa. Jangan sampai antum saya mau belajar qiraat dulu, akidah antum Enggak paham akidah, enggak paham manhaj.
Yang saya mau belajar bahasa Arab dulu, tapi nggak mau belajar akidah. Salah besar. Dalam masalah menuntut ilmu kita pelajari yang paling penting dulu. Apa itu? Akidah. Terutama masalah tauhid. Meluruskan tentang 2 kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa saja yang terkandung di dalamnya? Penting kita untuk luruskan. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz ke Yaman, Rasulullah menyuruh apa? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan mereka yaitu sampai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku sekalian.